Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah amma ba'd. Kembali lagi dengan saya di channel Media Ngaji. Kali ini saya akan membuat sebuah narasi tentang syukur dan sabar. Namun mohon maaf sebelumnya karena kami jarang mengupload film pendek dikarenakan aktor-aktor kami belum terintegrasi dengan kuat karena mereka memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang fokus mengaji, ada yang juga menghafal Al-Quran dan juga fokus sekolah. Jadi waktu untuk membuat film pendek itu belum ada. Nah, untuk mengisi kekosongan saya membuat video. Kali ini saya akan membahas tentang syukur dan sabar. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pasti di dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya sabar dan syukur. Kita diharuskan untuk bersabar di saat sedang dalam keadaan yang paling bawah dan harus bersyukur di saat kita di atas. Dan sabar dan syukur ini akan terlahir dari kekuatan iman kita, dan iman kita itu bisa naik ke atas dengan ilmu. Nah, ada sebuah cerita ini tentang cahaya dan tauhid. Ada sebuah guru yang mengumpulkan semua muridnya dan membuat sayembara. Setelah berpulang pengajian, "Hei," kata guru itu, "Hei murid-murid, hai para santri, siapa di antara kalian yang bisa memenuhi ruangan ini dengan seluruh tanpa ada sedikit pun yang tersisa?" Gitu. Maka santri yang pertama, "Saya Pak Kiai, saya bisa." Dia pun berusaha untuk mengisi ruangan tersebut dengan beberapa barang-barang dari luar dimasukkan sampai keadaan penuh, gak bisa masuk barang kembali, namun masih ada ruang yang tersisa. Maka santri itu pun gagal. Maka santri yang kedua pun mencoba, "Saya Pak Kiai, saya akan mencoba." Dia terus menambah dengan barang-barang yang dia miliki. Terus apapun itu barang-barang dia masukkan ke dalam ruangan itu. Namun masih tetap ada ruangan yang masih tersisa. Dan santri yang ketiga dia mencoba, "Saya Pak Kiai mau mencoba." "Silahkan." Dia pun dengan anehnya dia mengeluarkan semua barang-barang tersebut dari ruangan itu. Seluruh barang dikeluarkan sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun, dan dia menyalakan lampu, semua lampu yang ada di ruangan itu. Maka semenjak itu, saat itu pula ruangan itu terpenuhi sampai tidak ada yang tersisa, yaitu terpenuhi oleh cahaya. Maka dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang dapat memenuhi seluruh tanpa ada yang tersisa itu cahaya. Nah, bagaimana kita ingin memenuhi hati kita? Yaitu yang pertama, kita harus mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Karena cahaya, ilmu itu cahaya, hati juga cahaya. Namun cahaya tidak akan bisa memenuhi hati, namun di saat hati itu kotor, mempunyai sifat-sifat yang buruk di dalam hati. Contohnya, hasud, dengki, riya, takabur, ujub. Nah, hati kita tidak akan pernah dipenuhi oleh cahaya. Namun kita selalu diberikan jalan untuk membersihkan hati kita. Bagaimana dengan caranya? Yang pertama yaitu mujahadatun nafsi, menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Yang kedua yaitu dengan cara berpuasa. Di saat kita berpuasa, maka senantiasa kita akan semakin dibersihkan dari sifat-sifat dalam hati kita yang buruk, yang kemudian bisa terus memanggil cahaya-cahaya dari Tuhan, cahaya ilahiyah. Puasa dalam arti ini bukan berarti hanya menahan makan dan juga minum, tapi juga menahan diri kita untuk memikirkan hal-hal yang buruk, ataupun menjaga hati kita berpuasa dari menggibah ataupun dengki kepada orang lain. Itu harus dipuasakan. Selain dari itu ada pula zikir. Maka zikir ini yang bisa disebut obat untuk hati yang berpenyakit. Apapun zikir itu. Yang keempat ada sholawat. Semakin kita senantiasa sering bersolawat, tidak pernah melewatkan hari dari bersolawat, insya Allah hati kita akan. Maka di saat kita sudah benar-benar membersihkan hati kita, maka nur ilahiyah bahkan nur nubuwah
cahaya kenabian akan timbul di dalam hati kita. Ingat, setiap manusia itu mempunyai nur ilahiyah, setiap manusia itu mempunyai nur nubuwah. Namun ada yang gelap, ada yang terang. Nah, cara menerangkan nur ilahiyah dalam diri kita yaitu dengan cara membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk dengan cara yang 4 tadi. Setelah kita mendapatkan ilmu yang banyak, maksudnya cahaya dari Allah memenuhi hati kita, maka iman kita akan semakin menaik. Di saat iman kita semakin menaik, maka untuk melakukan sabar dan syukur itu tidak akan terlalu sulit. Di saat kita sudah bisa bersabar dan bersyukur, maka kehidupan akan berjalan dengan lancar. Maka kita akan mendapatkan, akan bisa melihat keajaiban-keajaiban yang akan Allah berikan. Di saat itu pula, maka apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan akan cepat terkabul insya Allah. Karena sejujurnya tentang doa itu bukan apa yang kita mau, tapi kapan kita siap, apa yang kita butuhkan. Allah itu memberi apa yang kita butuhkan. Dan jangan pernah merasa bahwa kamu itu sudah terlepas dari rahmat Allah. Bagi orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam maksiat, jangan pernah terlepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kekufuran. Itu dosa yang akan semakin membesar. Karena sejujurnya, jika kamu meyakini rahmat Allah itu ada dan rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kamu, maka saya yakin dosa Anda akan diampuni. Cukup dengan mengucapkan astagfirullahaladzim dari lubuk hati yang paling dalam, Allah akan mengampuni setiap dosa hambanya. Nah, setelah kita bisa sabar dan syukur, maka hidup kita akan tenang, damai, tentram, walaupun keadaan harta yang tidak sedikit harta. Karena sejujurnya yang penting itu kecukupan, bukan banyak harta. Percuma banyak harta namun kita tidak pernah merasa cukup, percuma. Ingat itu. Nah, semoga kedepannya kita mari perbaiki hati kita agar semakin membaik kehidupan kita. Maka cukupkan sekian dari saya. Saya dari Media Ngaji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.